ada berita tentang apakah seorang mahasiswa itu kalau dia telat lulus kuliah itu adalah aib atau bukan aib. Kemudian bagaimana seorang dosen itu dengan apa ya, dengan norma-norma yang berakhlak tadi bisa menerapkan berakhlak itu untuk membantu seorang mahasiswa agar bisa lulus tepat waktu. Menurut saya, seorang mahasiswa itu perlu kita lakukan selain kita mengajar, memberikan ilmu kepada seorang mahasiswa, uh, sebenarnya seorang mahasiswa itu perlu kita motivasi juga. Motivasi untuk mereka bisa mengembangkan ilmu yang kita berikan. Kalau yang terkait berorientasi pelayanan, berarti bagaimana saya sebagai seorang dosen bisa melayani mahasiswa dalam hal ini memberikan pengetahuan yang saya miliki, mentransfer knowledge saya, memberikan motivasi kepada mahasiswa agar mahasiswa bisa belajar lebih baik. Adapun dalam sisi adaptif dan kompetennya, bagaimana saya sebagai seorang dosen bisa terus meningkatkan pengetahuan saya. Kalau saya kebetulan jurusannya informatika, jadi tujuannya itu saya belajar terus-menerus agar bidang yang saya tekuni itu bisa membantu nanti atau pelajaran yang saya pelajari nanti bisa saya ajarkan kembali kepada mahasiswa saya sehingga Kerja. Jadi itu yang menghambat menghambat mereka untuk lulus tepat waktu. Tetapi mereka ya yang namanya lulus, mereka lulus tapi tidak di DO begitu. Jadi ada range-nya begitu dan mereka masuk. Jadi sebenarnya kita sebagai seorang dosen pengajar, jadi kita tidak tidak hanya untuk mengajar saja sebenarnya ya, saya sepakat tadi. Jadi kita harus membentuk juga karakter dari mahasiswa itu ya. Pola pikir dari mahasiswa itu jadi kita bentuk juga pola pikir dan kita bisa mentransfer ilmu kita dengan baik. Bukan hanya ini ya, jadi kita bisa arahkan mereka berwirausaha dan macam-macam ya supaya apa yang mereka cita-citakan itu bisa bisa tercapai juga ya. Saya kira akuntabel, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Nah, bagaimana seorang dosen itu sekaligus sebagai penasehat akademik? Nah, selama ini yang kita lihat, apa yang terjadi di lingkungan kampus itu penasehat akademiknya tidak jalan. Artinya tugas yang diberikan atau tanggung jawab diberikan sebagai penasehat akademik itu hanya sekadar formalitas belaka. Jadi, misalnya kurang memanfaatkan penasihat akademik itu menurut saya menjadi sebuah ancaman juga. Sama mahasiswa yang memang eh, kesulitan mencari judul untuk tugas akhir itu dia akan tetap dibimbing untuk diarahkan eh, mencari judul. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang perlu dilakukan sebagai dosen, apalagi sebagai pembimbing akademik ataupun nanti sebagai dosen pembimbing proposal skripsi. Salah satu tugas juga kita sebagai dosen apabila sudah ditunjuk sebagai pembimbing, mungkin kita bisa memberikan masukan-masukan, kita bisa menanyakan kepada mahasiswa itu apa sebenarnya keahlian dia. saya bisa tangkap di sini ada jiwa harmonis ya. Jadi ada nilai berakhlak harmonis di mana kita antara dosen dan mahasiswa itu bisa membangun lingkungan kerja yang kondusif toh. Kamu bisa eh, apa ya, tidak lulus tepat waktu gitu, apa yang mempengaruhi. Terus dia bilang dia sibuk berorganisasi zaman waktu dari mahasiswa tersebut. Bagaimana dia bisa mengatur waktunya antara kuliah atau dengan kegiatan di luar kuliah. Kita sebagai seorang dosen sudah sering ya, kita mengikuti upacara bendera itu adalah salah satu bentuk loyal karena kita tetap ini ya, karena nggak semua ASN itu upacara bendera ya. Jadi ada beberapa juga yang tidak mungkin. Jadi kita sebagai seorang ASN ya paling tidak bisa proaktif untuk menginformasikan ya kepada sesama ASN untuk ikut serta dalam mengikuti upacara bendera.